Ya, halo anak ibu semua, kelas 12 IPA dan IPS. Selamat bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Harapan ibu, kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti protokoler kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah sehingga bebas dari wabah COVID-19. Ya, oke, tetap stay at home dan tetap semangat mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke, nakku, kita langsung memulai pelajaran kita. Tema pembelajaran kita yang kedua, pertemuan kita yang kedua masih tetap ya, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Pada kali ini kompetensi dasar 32, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan sesuai dengan EYD atau yang kita kenal dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, semua uraian materi yang berhubungan dengan materi pelajaran kita hari ini itu terdapat pada buku paket kita di halaman 9 sampai 15. Oke, nakku. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ya, sesuai dengan yang sudah kamu lakukan, yang kamu kerjakan, tugas yang kamu kirim ke ibu semuanya sudah bagus, nakku ya. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita masuk ke kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Penulisan dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang sopan dan simpatik agar dapat menarik perhatian dan menarik hati pembacanya. Nah, ada beberapa ketentuan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan kebahasaan yang digunakan, yaitu satu, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Ya, udah paham nakku ya. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Ya, menggunakan kata-kata sopan. Nah, walaupun kita di sana meminta, tetapi kita tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu merendah dan tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, ya. Jadi walaupun kita meminta di sana karena kita meminta supaya diberikan pekerjaan, ya bahasa kita tetap sopan, ya, tidak berlebihan, ya. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, ya, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Artinya di sini bahasa surat yang kita gunakan tidak bertele-tele, ya, tidak bertele-tele, langsung ke topik, ya. Kalau surat lamaran kamu itu berasal dari lowongan pekerjaan, ya, kamu harus mencantumkan, ya, secara singkat dari mana, ya, sumber iklan lamaran kerja yang kamu peroleh, ya, lengkap tapi singkat. Ya, langsung di sana kamu buat. Kalau di lowongan pekerjaan itu ada beberapa lowongan yang dibutuhkan, kamu harus ke fokusnya, kamu mengambil yang mana, ya, kamu mengambil yang mana. Nah, itu dia, ya. Itu maksudnya berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ingat nakku ya, bahasa surat lamaran tidak boleh bertele-tele, ya. Nah, yang keempat, bahasa surat harus sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Nah, bagaimana kaidah yang disempurnakan itu? Itu kamu sudah pelajari mulai kamu dari sekolah dasar, ditambah lagi di SMP, ditambah lagi kamu sudah duduk di SMA, tentu sudah mengetahui ya bagaimana itu ya ejaan yang disempurnakan atau sering kita dengar dengan penggunaan kata-kata yang baku, ya, termasuk tanda bacanya. Nah, semua yang berhubungan dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, harus melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur tempat tanggal, unsur hal, alamat, salam pembuka,
isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, itu harus diikuti semua anakku, ditulis sesuai dengan sistematika yang sudah kita pelajari sebelumnya dan bagaimana cara penulisan setiap tahap-tahap sistematika tersebut. Nah, ini dia anakku kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, struktur. Kita perhatikan contoh ya. Di struktur selalu kita lihat di surat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, itu salah. Penggunaan katanya di sana itu salah nakku. Dia enggak, itu adalah kata ganti untuk orang ketiga. Jadi lebih bagus di sana struktur yang paling tepat adalah katanya kita ganti dengan kata bapak atau ibu ya. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, itu kita ganti dengan atas perhatian bapak ibu. Ingat nakku ya, tidak boleh menggunakan katanya. Ya, atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan, bukan saya ucapkan. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu salah satu struktur kalimat yang selalu salah di surat lamaran pekerjaan. Demikian juga dengan surat-surat yang lainnya. Ingat sayang ya, tidak boleh menggunakan katanya. Ya, yang kedua kita harus perhatikan diksi. Diksi itu apa? Ya, diksi itu adalah pilihan kata, ya. Nah, pilihan kata di sana harus kata yang tepat. Misalnya, sering juga orang membuat dengan salam, ya. Itu salah nakku, diksinya di sana salah, kata salam. Yang benar adalah dengan hormat. Pilihan kata yang paling tepat adalah kata hormat. Itu sebagai kita temukan di salam pembuka, ya. Jadi, ingat, dalam surat lamaran pekerjaan pilihlah diksi yang tepat. Ya, diksi yang tepat, dan ingat kembali ke tadi di kaidah kebahasaan menggunakan bahasa yang sopan, tidak berlebihan ya. Jadi penggunaan diksi sangat penting. Contohnya tadi adalah dengan hormat. Kemudian nomor 3, di sana harus ada kejelasan kalimat ya. Kejelasan kalimat, kalimatnya harus singkat dan jelas ya. Singkat dan jelas. Contohnya, demikian permohonan saya, mohon dipertimbangkan. Jadi tidak bertele-tele ya. Tidak bertele-tele dia di sana anakku, sehingga udah menyimpang dari makna yang sebenarnya ya. Nah, kemudian yang keempat ada kaitan antar kalimat. Nah, ini berhubungan selalu dengan tanda baca ya. Misalnya kita buat di sana penulisannya ini untuk alamat surat PT Asia Raya. Kamu lihat di sana ada tanda titik dekat PT. Itu salah nakku ya. Itu seolah-olah tidak ada kaitan, karena untuk penulisan kata PT sesuai dengan EYD tidak diikuti dengan tanda titik ya, tidak diikuti dengan tanda titik. Jadi yang benar di sana kaitan antar kalimatnya adalah PT Asia Raya ya. Di PT tidak boleh diikuti dengan tanda titik. Nah, inilah yang dapat Ibu sampaikan hari ini mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kamu ingat kembali nakku ya, kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan tadi ada 5 ya, ada 5 ya. Kemudian ya, hal yang diperhatikan dalam penulisan surat kelamaran itu ada 4, yaitu struktur, diksi, kejelasan kalimat, dan kaitan antar kalimat. Nah, sini contoh sudah Ibu berikan. Jadi, ini yang dapat Ibu berikan untuk surat lamaran pekerjaan sebagai penjelasan uraian materi. Lihat kembali di uraian materi buku paketnya ya. Oke. Ini sini Ibu berikan tugas ya, tolong kamu kerjakan dengan baik ya, untuk memperdalam bagaimana pemahaman kita terhadap unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, oke nakku ya. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja.